قرة أعيننا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tarakan, dan saya muliakan yang mewakili Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Ustaz Abdul Malik. Saya muliakan yang mewakili Bapak Camat Kecamatan Tarakan Timur, tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat yang tak bisa saya sebut satu persatu, yang juga insya Allah dimuliakan Allah dan saya muliakan. Alhamdulillah juga malam hari ini hadir Ketua Takmir Masjid Istiqlal bersama dengan seluruh anggota hadir pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah atas karunia-Nya sehingga kita semua bisa dapat menghadiri undangan Ketua Takmir Masjid Al-Ijtihad Al-Ittihad. Saya kadang-kadang kebalikan Ijtihad Ittihad. Dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Saya tidak akan mengawali dengan pantun dan tidak akan juga mengakhiri dengan pantun. Permasalahannya sekarang adalah Ayu Ting Ting sudah tidak naik gerobak, tapi sudah naik Fortuner. Maka saya tidak akan mengawali dan mengakhiri dengan pantun. Isra dan Mi'raj itu peristiwa luar biasa. Peristiwa tersebut hanya terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari sekian nabi, itu hanya nabi kita Muhammad yang di-Isra dan di-Mi'rajkan, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Isra dan Mi'raj. Sehingga surat Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan Subhana, Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, Maha Suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan. Asra asal kata dari kata sara, berjalan. Asra, memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Yang diperjalankan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Hamba di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para mufassir mengatakan karena di situ adalah hambanya, maka yang diperjalankan bukan ruhnya saja dan bukan jasadnya saja, tapi kedua-duanya, ruh dan jasad, yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, manusia ini terdiri dari dua, ada jasad dan ada ruh. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama masih ada ruh di dalam jasad kita, sehingga kita ini hidup, bisa saling bertemu, bisa saling melihat karena ada ruh. Jasad asalnya dari tanah dan makanannya dari tanah, dan nanti akan kembali ke tanah. Ketika kita sudah meninggal, jasad ini kembali ke tanah karena asalnya dari tanah dan makanannya dari tanah. Tapi ada satu yang Allah berikan kepada kita, yang asalnya dari Allah, dimasukkan ke dalam jasad kita, dan makanannya dari Allah. Kalau jasad dari tanah, makanannya dari tanah. Kita makan nasi, nasi dari beras, beras dari padi, padi ditanam di tanah. Maka kemudian panen,
kemudian digiling, kemudian kita makan. Kita makan daging kambing, kambing makan dari tanah, makan rumput-rumput, kemudian kambing kita makan dari tanah. Asalnya dari tanah, maka nanti akan kembali ke tanah. Jasad kita diparkir, dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu yang datangnya dari Allah. Allah titipkan ke dalam diri kita. Itulah yang namanya ruh. Dan makanannya ruh adalah makanan dari Allah. Ruh tak perlu sate, ruh tak perlu sate kambing, ruh tak perlu soto. Tapi yang perlu soto, yang perlu sate, yang perlu rawon adalah jasad. Tapi ruh kita adalah makanannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembalinya nanti kepada Allah. Ruh bukan dikubur, tapi ruh kembali kepada Allah. Dan ruh itu hidup, dan Allah akan letakkan. Tinggal saya dan jamaah sekalian mau di mana. Ketika kita mau, Allah letakkan di al-a'la illim, di tempat yang tinggi, maka tentunya harus dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di sini tempat yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diceritakan di dalam hadis, hakikatnya orang yang sudah meninggal dunia itu enak, senang, tidak mikir sudah dengan pekerjaan. Ibu-ibu kalau sekarang jadi ASN, jangan dianggap jadi ASN itu tidak susah, tidak sulit, tidak capek. Capek. Pagi-pagi sudah berangkat ke kantor, pulang sore, capek. Pedagang juga begitu, capek. Pagi-pagi pergi ke pusat, disiapkan barang-barang dagangannya. Capek semua kita kerja di dunia ini. Maka nanti ada waktu istirahat. Ada waktu istirahatnya kita. Ketika kita nanti diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istirahat kita di sana. Senang kita di sana. Kita ASN capek kerja di sana, tidak perlu kerja. Pedagang yang pagi-pagi sudah ke pusat ngambil dagangannya, di sana tidak perlu berdagang. Tinggal kita menikmati saja di alam barzakh tersebut. Tetapi kalau saya tanya sama bapak dan ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, di alam barzakh itu senang. Kalau saya tanya siapa yang mau duluan? Ibu ada yang mau duluan? Pasti ibu bilang, Pak, anak saya masih kecil-kecil, Pak. Janganlah dulu. Jadi ruh ini dari Allah, kemudian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Isra dan Mi'raj itu bukan hanya jasadnya, tapi ruhnya juga Isra dan Mi'raj. Begitu juga ketika kita sholat, bukan hanya jasadnya kita sholat, tapi hati dan ruh kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa Isra dan Mi'raj, tak mungkin kita diberangkatkan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj, karena itu hanya terjadi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak perlu kita putus asa, karena Rasulullah menyampaikan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Pernah ada orang yang mengaku kepada saya, Ustaz, saya ini sudah melihat surga dan neraka. Saya ini sudah melihat tempat saya di surga. Kenapa bisa begitu? Karena tadi malam saya sudah Isra dan Mi'raj. Caranya bagaimana? Rupanya saya minta tolong, coba kamu praktekkan. Saya juga ingin Isra Mi'raj itu. Yang saat ini kita hanya sholat. Sholat itu Ustaz, dia bilang, sholat itu pekerjaan syariat. Saya ini sudah hakikat, tak perlu sholat, karena saya ini sudah Isra dan Mi'raj. Saya pikir-pikir, barangkali ketemu sama Nabi Musa lagi lah. Kalau Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa 50 menjadi 5. Barangkali dia ketemu sama Nabi Musa 5 rakaat jadi 0. Tak perlu melaksanakan sholat. Maka kemudian saya tanya, dipraktekkan Bapak Ibu sekalian. Rupanya dibungkus dengan kain kafan, tinggal kepala, ini tidak dibungkus, dengan mulut-mulutnya. Kemudian samping kanan, samping kiri ada lilinnya. Kemudian ditambah dengan bunga-bunga kuburan.